Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kesehatan selalu dilimpahkan kepada kita semua. Amin. Berjumpa kembali dalam video saya. Pada video kali ini kita akan mengulas mengenai mobilitas sosial. Pernahkah kalian memikirkan bagaimana seseorang dapat menjadi direktur perusahaan? Apakah kalian pernah bercita-cita menjadi direktur perusahaan? Apakah staf atau bawahan direktur perusahaan dapat menjadi direktur? Menjadi direktur perusahaan itu tidak mudah. Ada beragam cara untuk menjadi seorang direktur. Salah satu cara yang paling mudah adalah merintis karir sebagai karyawan biasa, menjalankan tugas dan tanggung jawab sebaik-baiknya, sehingga mencapai prestasi dan promosi, dan pada akhirnya menduduki jabatan direktur. Seorang karyawan yang berprestasi hingga menduduki jabatan direktur merupakan contoh mobilitas sosial. Setelah menyimak contoh pada kasus mobilitas sosial tadi, tentu kalian memiliki sejumlah pertanyaan. Apa sih yang dimaksud dengan mobilitas sosial? Mengapa terjadi mobilitas sosial? Apa saja yang tergolong mobilitas sosial? Untuk dapat menjawab beberapa pertanyaan tadi, simak terus video ini. Perhatikan penjelasannya. Mobilitas berasal dari bahasa Latin mobilis yang berarti mudah dipindahkan atau banyak bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Kata sosial pada istilah mobilitas sosial mengandung makna seseorang atau sekelompok warga dalam kelompok sosial. Jadi, mobilitas sosial adalah perpindahan posisi seseorang atau sekelompok orang dari lapisan yang satu ke lapisan yang lain. Seseorang yang mengalami perubahan kedudukan atau status sosial dari suatu lapisan ke lapisan lain, baik menjadi lebih tinggi maupun menjadi lebih rendah dari sebelumnya, atau hanya berpindah peran tanpa mengalami perubahan kedudukan, disebut mobilitas sosial. Perhatikan contoh kasus lain mobilitas sosial berikut ini. Seorang anak petani yang berusaha dengan gigih untuk bersekolah sampai ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi dan berhasil menyelesaikan pendidikannya hingga sukses meraih gelar sarjana dan mendapatkan pekerjaan dengan baik. Contoh kasus kedua, seorang anak pengusaha ingin mengikuti jejak ayahnya yang berhasil, lalu membuka usaha lain namun gagal dan akhirnya jatuh miskin. Dalam mobilitas sosial, selain terjadi perubahan dari strata bawah ke strata atas, juga terjadi perubahan dari strata atas ke strata bawah. Jadi, mobilitas sosial dapat berupa pergerakan sosial ke atas, tetapi juga pergerakan sosial ke bawah. Perhatikan pengertian mobilitas sosial menurut para ahli berikut ini. Menurut Paul B. Horton, mobilitas sosial adalah suatu gerak perpindahan dari satu kelas sosial ke kelas sosial lainnya, atau gerak pindah dari strata yang satu ke strata yang lainnya. Selanjutnya, Anthony Giddens menjelaskan bahwa mobilitas sosial menunjuk pada gerakan dari orang per orang dan kelompok-kelompok di antara kedudukan-kedudukan sosial ekonomi yang berbeda. Setelah memahami mengenai pengertian mobilitas sosial dan melihat berbagai contoh mobilitas sosial tadi, maka untuk memperdalam pemahaman tentang mobilitas sosial, mari kita lanjut pada bentuk-bentuk mobilitas sosial. Berdasarkan bentuknya, mobilitas sosial dibedakan menjadi dua, yaitu
mobilitas sosial vertikal, dan mobilitas sosial horizontal. Mari kita lihat penjelasannya. Yang pertama adalah mobilitas vertikal. Mobilitas sosial vertikal adalah perpindahan seseorang atau kelompok dari suatu kedudukan sosial ke kedudukan sosial lain yang tidak sederajat. Mobilitas sosial vertikal dibedakan menjadi dua, yaitu mobilitas vertikal ke atas atau social climbing, dan yang kedua adalah mobilitas vertikal ke bawah atau social sinking. Mobilitas vertikal ke atas atau social climbing adalah mobilitas yang terjadi karena adanya peningkatan status atau kedudukan seseorang atau naiknya orang-orang berstatus sosial rendah ke status sosial yang lebih tinggi. Sebagai contoh, seorang karyawan yang karena prestasinya dinilai baik kemudian berhasil menduduki kepala bagian, manajer, dan bahkan menjadi direktur suatu perusahaan. Contoh yang lain adalah Ibu Ayuni, seorang guru biasa di salah satu sekolah yang menjalankan tugas dengan baik, bukan hanya mengajar, ia juga melaksanakan administrasi dengan penuh tanggung jawab. Berbagai kegiatan sekolah juga menjadi tanggung jawabnya dilaksanakan dengan baik, yang karena prestasinya Ibu Ayuni diangkat menjadi kepala sekolah. Sedangkan mobilitas vertikal ke bawah atau social sinking adalah proses penurunan status atau kedudukan seseorang. Dengan kata lain, social sinking merupakan pergerakan atau perubahan status sosial dari atas ke bawah. Perhatikan contoh berikut ini. Pak Apris adalah seorang anak pengusaha yang memiliki usaha perkebunan kelapa di beberapa tempat di Gorontalo. Pak Apris mengembangkan usaha dengan membuka usaha baru, yakni bisnis pertambangan. Namun, usaha pertambangan Pak Apris tidak berhasil berkembang. Bahkan usaha perkebunannya terus merugi hingga akhirnya mengalami kebangkrutan. Kini Pak Apris memulai sebagai pengusaha kecil, yakni menjadi agen penjualan teh. Gerak sosial Pak Apris yang mengalami penurunan pada kasus ini merupakan contoh mobilitas sosial vertikal ke bawah atau social sinking. Social sinking dapat terjadi karena berhalangan melaksanakan tugas, memasuki masa pensiun, turun jabatan, atau dipecat. Yang kedua adalah mobilitas sosial horizontal. Mobilitas sosial horizontal adalah perpindahan status sosial seseorang atau sekelompok orang dalam lapisan sosial yang sama. Mobilitas sosial horizontal merupakan peralihan individu atau objek-objek sosial lainnya dari suatu kelompok sosial ke kelompok sosial lainnya yang sederajat. Pada mobilitas sosial horizontal, tidak terjadi perubahan dalam derajat kedudukan seseorang. Sebagai contoh adalah Ibu Ayuni sebagai seorang kepala sekolah di salah satu SMP di Papua yang sudah 8 tahun menjabat. Dinas Pendidikan memindahkan Ibu Ayuni ke sekolah lain dan tetap menjabat sebagai kepala sekolah. Gerak sosial yang dialami Ibu Ayuni merupakan bentuk mobilitas sosial horizontal. Kalian dapat menemukan contoh lain daripada mobilitas sosial, baik mobilitas sosial vertikal maupun horizontal, di lingkungan tempat tinggal kalian. Jadi ada pembelajaran penting yang tersirat pada video pembelajaran kita kali ini, yaitu bagaimana gerak kehidupan manusia seperti roda yang terus berputar. Manusia tidak selamanya menduduki jabatan yang tinggi. Karena itulah manusia harus mampu menjaga dirinya dengan baik apabila telah memperoleh kedudukan yang lebih tinggi.
Manusia harus sadar bahwa kedudukan tersebut merupakan amanah yang harus dijalankan dengan baik. Begitu juga dengan orang yang merasa dirinya berada di lapisan paling bawah. Tidak perlu berkecil hati, asalkan tetap berusaha dengan tekun. Sikap pantang menyerah merupakan kunci keberhasilan meraih cita-cita. Demikian video pembelajaran kali ini. Saya doakan yang sudah menonton dan subscribe channel ini agar kita bersama-sama mengalami mobilitas sosial vertikal ke atas dan semua menjadi sukses. Amin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.